Oke guys, balik lagi sama gue Tustruk. Kali ini mungkin gue lagi libur kerja. Ya bisa dibilang lagi cuti lah ya. Dan saat-saatnya pas banget buat konten di siang bolong yang sangat panas ini. Asli ini panas banget. Cuman ya udahlah. Jadi niat gue hari ini tuh mau ke bengkel. Itu udah fix banget. Akhirnya nih si Tustruk ini bakal masuk bengkel. Karena ya itulah kejadiannya. Jadi menurut gue adalah si motor ini yang bagian di komstirnya nih, yang di atas itu tuh bunyi gitu, jeduk gitu. Nah itu gue udah sempat cek gitu, gue foto apa ya problemnya gitu. Gue belum kebayang waktu itu problemnya apa gitu. Cuman pas dicek-cek ternyata ada yang bermasalah nih gitu di ininya, di si bagian komstir ini. Karena istilahnya nih si komstir ini bermasalahnya tuh kayak dia itu kerasanya kalau belok-belok tuh goyang, nggak semudah yang kita mau belok-belokin lah istilahnya si motor ini gitu. Jadi kayak gini goyang dia. Maksudnya dalam arti goyang tuh nggak stabil ya. Bukannya maksudnya dalam arti goyang dia goyang ke kanan kiri ya. Emang motor kan stangnya bisa goyang kanan kiri ya gitu. Nah cuman kalau misalnya dibilang stabil, lagi nggak stabil nih motor gitu. Jadi kalau kena kayak gitu, tanjakan sedikit ataupun lubang kecil gitu, itu tuh bisa pengaruh banget. Jadi kayak ngebelok susah, terus kayak ngebuang terus, kayak stang itu kayak mau ke kanan terus. Kayaknya sih ada bermasalah sama komstir. Makanya nih hari ini gue mau ngecek juga, sekalian gue mau lihat nih. Jadi berapa nih estimasi kalau misalkan si motor ini tuh kita coba benerin tapi pakai komstir yang originalnya punya Ninja RR. Sebelumnya itu gue pakai komstir bambu, ada fotonya kok kayak gini. Nah, kenapa gue pakai komstir bambu? Bukan karena racing ya, anjir. Teman kata beberapa teman gue, katanya itu enak pakai komstir bambu. Maksudnya di saat lu nikung atau di saat lu belok dibandingin lu pakai komstir original, komstir bambu tuh lebih enak gitu dipakainya. Lebih ke situ sih arahnya. Cuman kalau misalkan untuk yang kayak lebih aman sebenarnya sih ya balik lagi ke original ya gitu. Karena menurut gue kalau misalnya pakai yang kayak custom gitu, kita nggak tahu gitu kekuatannya kayak gimana. Makanya gue pengen balik lagi ke yang komstir original gitu, lebih mending ya. Nah itu gue belum tahu tuh estimasinya berapa harga benerin komstir plus jasa, karena kan harus ngebongkar ya, dan itu lumayan cukup lama aja cara ngebongkarnya gitu. Lu harus ngebongkar satu set di bawah ini, itu nggak gampang gitu. Emang butuh alat gitu. Sebenarnya bisa pakai alat apa ada ya, cuman gue sayang rusak cat rangka aja kalau misalnya gue ubah-ubah kayak gitu. Itu sih yang takutnya bermasalah sama nih motor. Jadi so far ya udahlah sebisa gue aja gitu. Maksudnya dalam arti sebisa gue ya, keadaan uang sekarang kayak gimana ya udah gue coba benerin gitu maksud gue. Gue kemungkinan bakal ganti pakai yang ini kali ya kayaknya, original. Karena menurut gue lebih oke pakai original sih gitu dibandingkan pakai yang racing-racingan gitu. Atau dibilang apa istilahnya komstir bambu ya gitu. Cuman gue mendingan pakai original lah gitu, lebih oke gitu dibandingin pakai yang biasa-biasa. Itu sih gue lebih mending ke situ. Karena menurut gue kalau misalnya pakai yang original kan kita tahu ya gitu gimana rasanya, gimana si motor ini bergerak gitu. Karena kalau misalnya gue pakai yang komstir bambu, takutnya bermasalah kayak gini lagi gitu. Indikasinya sih nih motor ini kan dipakai harian ya gitu. Jadi setiap dipakai harian itu si motor masalahnya tuh dia tuh ngehajar lubang parah banget. Sering banget kan di daerah menuju kantor gue tuh banyak banget lubang
yang gede-gede lah, gara-gara mobil-mobil gede kayak gitu tuh lewat. Nah itu tuh sering banget ngajar lobang. Terus akhirnya tuh yang tadinya udah oke-oke aja si motornya, lama-lama kegerus juga sih, besi kan, besi lawan besi ya kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang udah mulai kena komstirnya kayak gitu. Meskipun gue udah pelan-pelan ya gitu, disclaimer lu, gue udah pelan-pelan loh gila bawa motornya. Cuman ya itu karena mungkin ya, maksud gue si motor ini tuh bermasalahnya karena mungkin sering banget ngajar lobang, jadi sering banget kena permasalahan yang kayak gitulah istilahnya ya. Bisa jadi emang indikasinya tuh si motor ini emang udah umur kali komstir, tapi gue udah ganti komstirnya, makanya gue bingung. Ya jadi ini motor udah gue ganti komstirnya. Cuman kalau misalnya harus tiap waktu ganti mulu kan kayak berarti kan ada yang bermasalah sama komstir bambu gitu. Berarti istilahnya kekuatan dia, durability-nya nggak terlalu kuat-kuat amat gitu buat dipakai harian gitu. Makanya lebih baik gue pindah ke ini aja ya, kayaknya ke apa namanya yang original aja. Karena menurut gue kalau misalnya pakai original tuh lebih oke lah gitu, maksud gue, dibandingkan gue harus ngubah ke yang part kayak bambu kayak gitu sih. Lebih ke situ sih gue mikirnya. Ini belum aja, gue udah ganti shock depan sebelah kiri bocor. Ini udah gue ganti. Ntar yang selanjutnya ini ada lagi komstir. Kita lihat ya nanti estimasinya berapa. Tapi kalau misalnya angka sekitaran 300 untuk original ya barangnya kayak gini. Belum sama jasa, mungkin ya total bisa 400 lebih lah gitu untuk benerin yang original. Ya masih aman lah buat kantong segituan mah kalau menurut gua ya, emang yang gua pakai ya gitu. Cuman gue belum tahu biayanya berapa, tapi yang pasti so far kalau misalnya udah ngomongin barang-barang yang bener-bener kayak komstir kayak gitu, pasti lumayan lah harganya lah gitu, karena nggak mungkin murah gitu. Pasti harganya cukup dinamis gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu ya menurut gue ya udah di akhir-akhir dapat THR, anjir ada aja lagi oke komstir kena. Ya padahal gue sering merhatiin motor, cuman kan ya gitu deh, kendala kan pasti ada aja kalau yang namanya lu naik motor, apalagi dipakai buat harian. Motor ini pasti ya ada aja kayak komstir kena, terus ya macem-macem lah. Misalkan nanti ada lagi apa kena daleman mesin, aduh ampun dah gue lumayan mahal soalnya. Cuman ya nggak apa-apa, hobi ya udah lakuin aja gitu. Jadi ya persiapin lah dana-dana buat yang kayak hal-hal menurut gue yang lebih ke arah ya di motor nih pasti bakal ada sesuatu masalah gitu yang mungkin kita nggak tahu kapan terjadi ya masalah itu. Jadi harus siap-siap ya, punya duit cadangan lah ya bisa dibilang. Karena kalau menurut gue kalau lu nggak punya duit cadangan kan istilahnya ya lu sulit juga gitu lu pakai
buat hal lain-lain, tapi nggak tahu ya lu kepake nih buat motor yang harusnya nggak darurat gitu sebenarnya. Jadi menurut gua ya lu harus persiapin sih barang-barang kayak gitu, karena hal-hal kayak gitu yang dibutuhin sama di motor kayak gitu. Oh iya, FYI, mungkin nanti bengkelnya itu ada di daerah, ya mau ke Pamulang sih sebenarnya, cuman masih ada di daerah BSD. Jadi si tempatnya ini memang bengkelnya gue udah sering pakai, ya lumayan rekomen menurut gue di situ. Dan ownernya juga asik gitu buat diajak sharing, karena menurut gue perlu banget sama owner-owner yang kayak bisa sharing gitu, terus sama yang kayak bisa dia ngasih istilahnya ilmu juga ya gitu ke gue, gimana cara ngerawat Ninja RR. Itu sih yang gue perluin, makanya menurut gue bengkel yang ini oke nih gitu kalau buat gue ngerubah-rubah ataupun buat benerin ya gitu. Cuman kalau di dia itu gue lebih percaya buat kayak beberapa hal lah, setting-setting main jet, pilot jet, terus juga benerin beberapa kelistrikan dia oke gitu. Makanya gue sering banget balik ke daerah situ gitu untuk bener-benerin hal-hal seperti itu. Ya ada harga, ada kualitas lah gitu. Memang lumayan gitu di situ. Cuman tapi menurut gua ya kualitasnya bagus gitu loh. Dengan harga segitu ya oke gitu, dengan kualitas yang dapatnya nggak kaleng-kaleng. Siapa sih yang nggak mau kayak gitu sih menurut gua. Jadi mungkin sekali lagi gua bisa ngasih saran atau juga cerita ke lu semua yang memang nih motor lu sebenarnya udah banget gitu, lu rawat, lu benerin gitu. Cuman dalam arti udah lu benerin ataupun rawat kan pasti ada aja yang problem-problem. Nah itu yang perlu lu persiapkan, dana darurat. Dimana nih kayak mungkin ntar gue nggak tahu, apalagi kelistrikan lagi bermasalah atau yang perintilan kayak komstir ataupun rantai, nanti kan kita nggak tahu gitu, atau gear. Nah itu yang perlu lu persiapin, karena hal-hal kayak gitu kita kadang-kadang kurang gitu buat mempersiapkan. Jadi lebih kayak oh ya udah deh, yang bener-bener aja gitu nyiapin, misalkan contoh buat bensin atau buat oli samping dan lain-lain. Tapi ternyata spare part juga butuh lu persiapin dana darurat. Jadi nggak kemakan tuh duit THR lu. Kebanyakan orang kan kemakan nih duit THR gara-gara hal-hal kayak gini. Nah itu yang lu harus persiapin kayak gitu ya. Mungkin beberapa saran gue itu sih terkait buat motor Ninja RR ini, karena beberapa hal itu harus lu rawat ya. Motor-motor begini tuh yang nggak bisa didiamin aja, ataupun lu cuman pakai doang tanpa lu rawat ya sulit juga gitu, karena perlu yang namanya dirawat kayak gitu. Dan mungkin hal-hal yang bisa dibilang yang menurut gua itu prioritas, kayak misalkan contoh di samping kayak gitu, itu gua budgetin ternyata ada yang lebih penting lagi kayak komstir gini. Gila, harganya hampir mirip kayak oli samping. Cuman ya udahlah, ambil hikmahnya aja. Namanya juga lu penyuka sesuatu hobi, itu pasti ada sesuatu hal yang harus dikeluarin gitu, yang mungkin ya gitu tanpa lu sadari dengan hal yang lu keluarin itu sebenarnya bermanfaat buat lu sendiri gitu. Jadi so far ya udahlah, nikmatin aja selagi masih bisa, selagi masih ada ya diikhlaskan untuk dicoba gitu loh maksud gue. Itu yang mungkin menurut gue perlu disiasatin buat barang-barang yang seperti part-parts kecil lah di Ninja RR tuh yang nggak mungkin bakal rusak, katanya beneran rusak gitu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu gitu
ini motor sebenarnya kadang-kadang udah dibilang sehat, cuman ya ada aja gitu problem-problemnya. Kayak gitu sih, itu yang perlu sekaligus dipikirin. Soalnya kadang kita nggak tahu nih motor sebenarnya sehat apa enggak, problem apa enggak. Hal-hal itu sih yang perlu dipersiapkan buat masa depan keuangan lu sama motor lu itu gitu loh, kalau lu hobi ya gitu. Mungkin dari gue itu dulu. Jadi kalau ada saran-saran atau ada hal yang memang dibutuhin ataupun hal yang memang sangat jadi rekomen lah buat teman-teman lain terkait parts-parts apa aja yang memang menurut lu nih signifikan perlu disiapin dana daruratnya, lu bisa komen-komen di bawah. Thank you guys and see you to stroke.